Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mendapatkan pasangan hari ini, atau masih menjadi jomblo abadi? Baiklah, pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tongkrongan yang ada di warung Bude Yanti, yaitu cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini adegan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghela nafas dalam menghadapi pertanyaan retoris dari kedua penjaga. Tentu saja Xiaoyan benar-benar bingung bagaimana caranya Xiaoyan membuktikan bahwa dirinya adalah Xiaoyan yang terkenal kepada mereka. Lalu keraguan-raguan dari Xiaoyan ini jatuh di mata kedua penjaga tersebut dan penjaga itu pun memalingkan wajah mereka lebih cepat. Kemudian salah seorang penjaga segera berkata sepertinya Xiaoyan ini tidak bisa membuktikan identitasnya. Menghadapi perlakuan seperti ini Xiaoyan pun segera merentangkan tangannya dan menekan amarah di dalam hatinya. Kemudian Xiaoyan mencoba menunjukkan ketulusannya ketika dirinya meminta agar mereka menemui kepala klannya terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu maka Xiaoyan akan menemukan cara untuk membuat tetua mereka percaya pada identitas Xiaoyan. Menanggapi perkataan tersebut salah seorang penjaga segera berkata, jika melihat pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh debu, maka tentu saja pada saat ini dirinya mengaku-ngaku sebagai Xiaoyan, dan tampaknya dirinya benar-benar ingin menipu mereka berdua. Namun pada saat ini si penjaga tidak bisa mengusir Xiaoyan karena perasaan takut yang berada di dalam hatinya, sehingga akhirnya mereka pun segera mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan dua suar sinyal segera melesat ke langit, dan dengan segera setelah itu belasan doki yang kuat segera menyembur keluar dan sosok padat keluar menemui Xiaoyan. Kemudian banyak sosok yang pada saat ini segera mengelilingi Xiaoyan. Seketika mata Xiaoyan menyapu puluhan orang ini dan Xiaoyan menyadari kebanyakan dari mereka adalah Doudi bintang 4, bahkan di antara mereka juga pada saat ini ada beberapa orang Doudi yang berada di tahap awal bintang kelima, lalu salah satu di antara mereka adalah Doudi bintang 5 tahap menengah yang mungkin adalah pemimpin. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini masih menekan amarah di dalam hatinya dan meminta semua orang untuk mendengarkan penjelasan Xiaoyan, karena sebenarnya semua ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman, apalagi Xiaoyan datang ke sini untuk mencari metode rahasia kebangkitan jiwa untuk menghidupkan kembali leluhurnya bernama Xiao Xuan. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini pemimpin yang merupakan Dou di tahap menengah bintang 5 pun seketika membuka mulutnya, dirinya berkata bahwa semua kesalahpahaman tidak bisa disalahpahami, sehingga yang terbaik pada saat ini pertama-tama mereka harus menangkap Xiaoyan dan mulai membicarakannya. Pada saat ini pemimpin tersebut bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang berada di tingkat 4 Dou di tahap akhir. Oleh karena itu dirinya berpikir sepertinya tidak akan repot untuk menangkap Xiaoyan pada saat ini. Lalu pemimpin tersebut pun segera memerintahkan anggotanya untuk menangkap Xiaoyan. Merasakan sensasi yang seperti ini Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, karena jika bukan demi leluhurnya maka Xiaoyan tidak akan bersikap sopan kepada mereka, sehingga pada akhirnya Xiaoyan yang lepas kendali pun segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata apakah ini bentuk ramah tamahan dari klan Yao mereka? Menanggapi hal itu salah seorang Dou di tahap awal bintang 5 pun segera menuju ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa sosok Xiaoyan palsu ini benar-benar berani mengucapkan perkataan seperti itu. Menanggapi hal tersebut wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit gelap setelah ditunjuk. Bahkan bahu Xiaoyan bergetar dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat sebelum akhirnya Xiaoyan menggenggam jari yang menunjuk ke ujung hidungnya. Sebelum Dou di tahap awal bintang 5 yang sombong ini bisa bereaksi, seketika rasa sakit yang menusuk hati dari tulang yang patah segera menyebar dari jari-jari ke jantungnya. Lalu Xiaoyan pun segera melemparkannya ke samping dan sebuah teriakan menyedihkan segera terdengar. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikepung dan Xiaoyan seketika menggosok tubuhnya sebelum akhirnya menendangkan kaki kanannya dengan keras. Lalu Xiaoyan mengirim sosok Dou di tahap awal bintang 5 yang kehilangan keseimbangan di udara sebelumnya. Lalu dirinya pun segera terlempar beberapa puluh meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Tentu saja kejadian ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata.
bahkan banyak orang yang berada di sana pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu setelah beberapa saat semua orang pun seketika tersadar dan mata mereka pun seketika menjadi marah. Semua orang pada saat ini benar-benar marah dengan mata yang menyipit, namun mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut, karena seorang Dou di tahap awal bintang 5 benar-benar telah dihempaskan oleh Dou di bintang 4 tahap akhir. Mereka pun bertanya-tanya, apakah bocah ini menyembunyikan sesuatu ataukah itu hanya sebuah kebetulan? Sementara itu di sisi lain Dou di bintang 5 yang baru saja terlempar segera memerintahkan semua orang untuk menyerang bersamaan. Tentu saja para prajurit ini pun seketika mendengarkan perkataan tersebut dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu tindakan semua orang ini membuat komandan tingkat menengah bintang 5 Dou di sedikit mengerutkan keningnya, namun dirinya tidak bereaksi dan hanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan melirik kerumunan yang bergegas dan mendengus dingin sebelum akhirnya menekuk sedikit kakinya. Tidak lama berselang sosok Xiao Yan pun sudah menghilang ditiup angin, dan ketika sosok Xiao Yan muncul kembali dirinya pun sudah berada di depan Dou di tahap awal bintang 5 yang bergegas maju dan darah mengalir di sudut mulutnya. Xiao Yan segera melesatkan pukulan yang sederhana, namun darah pun menyembur keluar dan suara patah tulang kembali terdengar saat pukulan ini mengenai si pria. Menyadari hal ini para prajurit pun pada saat ini benar-benar gemetar, bahkan pada saat ini mereka tidak berani menatap tatapan tajam dari Xiao Yan, namun di bawah tekanan dari pemimpin mereka pada saat ini mereka pun tidak punya daya selain menyerang ke arah Xiao Yan. Akhirnya doki yang berwarna-warni saling silang di langit ketika mereka menyerang ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini sayap tulang di punggung Xiao Yan pun seketika terguncang dan keterampilan tubuhnya seketika menjadi ekstrim. Saat ini Xiao Yan segera mengayunkan pedang kuno api surgawi tanpa trik apapun dan tanpa gerakan apapun. Namun dengan kecepatan Xiao Yan yang menakjubkan dan fisiknya yang tidak normal, maka Xiao Yan pun segera bergegas ke kerumunan. Lalu bersamaan dengan itu banyak suara benturan seketika terdengar yang bersumber dari pedang kuno api surgawi. Tentu saja para pasukan ini pun berhasil dipukul mundur oleh Xiao Yan dan terpental beberapa puluh meter. Lalu melihat pemandangan ini komandan jangka menengah bintang 5 Dou di pada saat ini benar-benar berdiri diam. Dirinya benar-benar bertanya-tanya, apakah dirinya pada saat ini sedang bermimpi? Dirinya pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini berjalan ke arahnya dengan langkah santai. Pada saat ini dirinya tanpa sadar merasa kakinya gemetar tidak terkendali. Bahkan langkah kakinya yang ingin mundur pada saat ini terasa berat dan tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiao Yan mendekati langkah demi langkah dan wajahnya yang tidak berbahaya ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Xiao Yan pun segera bertanya apakah si pria pada saat ini takut? Bagaimana dengan penghinaan sebelumnya dan bagaimanakah dengan arogansi mereka sebelumnya? Wajah komandan tahap menengah bintang 5 Dou di ini pun seketika menjadi pucat setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Bahkan komandan itu pun seketika menekan perasaan di dalam hatinya dan berteriak bahwa ini adalah wilayah klan Yao miliknya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa ini adalah wilayah klan Yao. Tentu Xiao Yan merasa konyol dengan perkataan si pria yang pada saat ini benar-benar bingung berkata apa. Sementara itu di sisi si komandan pun panik dan bertanya apa yang Xiao Yan inginkan. Dirinya memperingatkan Xiao Yan agar jangan terlalu lancang di sini. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Yan pun tertawa liar seolah-olah dirinya telah mendengar lelucon yang paling lucu di dunia ini. Xiao Yan pun balik bertanya, apakah baru saja si pria bertanya apa yang Xiao Yan inginkan? Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu lancang? Xiao Yan datang sejauh ribuan mil untuk mengunjungi klan Yao. Akan tetapi Xiao Yan menemui segala macam rintangan dan perkelahian sembarangan seperti ini. Apakah dengan begitu si komandan benar-benar layak bertanya kepada Xiao Yan hal yang baru saja dipertanyakan? Jika begini permasalahannya maka untuk apakah kesabaran dari Xiao Yan? Oleh karena itu hari ini mari melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh klan Yao untuk Xiao Yan.
Kemudian Xiao Yan pun segera menekan dan pedang kuno api surgawi ke arah tangan komandan yang memegang tongkat. Tentu mata komandan pun seketika menegang dan bergumam bahwa gerakan ini benar-benar sangat cepat dan kuat. Dirinya pun dengan refleks segera memundurkan tubuhnya dan menghindari serangan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera mundur dengan keterkejutan di antara alisnya yang menjadi semakin intens. Menyadari kekuatan Xiao Yan yang tidak normal pada saat ini, komandan pun berlari dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun berteriak ketika dirinya bertanya, apakah si komandan ingin melarikan diri? Sosok Xiao Yan pun pada saat ini segera menghilang dan seketika sudah berada tepat di hadapan si komandan. Kemudian Xiao Yan pun segera melesatkan pedangnya dan seketika si komandan berbalik. Lalu pedang Xiao Yan pun seketika menghantam si komandan hingga akhirnya dirinya pun segera terpental. Setelah itu si komandan seketika menstabilkan tubuhnya dan lanjut melarikan diri. Pada saat ini si komandan pun terhuyung-huyung sebelum akhirnya dirinya segera terjatuh ke tanah. Dirinya pun segera berbalik dan bertanya, apakah Xiao Yan benar-benar akan membunuh orang di wilayah klan Yao? Pada saat ini si komandan menyadari bahwa Xiao Yan memang memiliki kemampuan dan punya nyali untuk membunuh orang. Terlebih lagi dirinya berani bertindak seperti ini di hadapan klan Yao. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan kebenaran yang ingin Xiao Yan lakukan. Xiao Yan berkata bahwa jika Xiao Yan tidak membutuhkan bantuan dari klan Yao untuk sesuatu, maka Xiao Yan tidak keberatan membiarkan tanah ini berlumuran darah. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, komandan pun pada saat ini menghela nafas lega. Dirinya pun segera bertanya, apakah Xiao Yan pada saat ini tidak akan membunuhnya? Jika begitu permasalahannya sebenarnya apa yang Xiao Yan inginkan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Xiao Yan yang pada saat ini sudah marah pun seketika membuka mulutnya. Xiao Yan berkata karena mereka berani menghina harga diri Xiao Yan maka mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Xiao Yan pun semakin mendekat dan saat Xiao Yan hendak menghempaskan pedangnya, Xiao Yan segera menahan pergerakannya. Xiao Yan menekan pedangnya ke tanah dan merasakan adanya sesuatu. Lalu bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa sosok Xiao Yan ini benar-benar sangat berani. Setelah itu sesosok bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan mendarat di depan Xiao Yan. Tentu angin yang besar pada saat ini segera berhembus bersamaan dengan kedatangan sosok tersebut. Xiao Yan pun mencengkeram pedang kuno api surgawi di tangannya dan tubuhnya masih berdiri diam di tempat. Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak, tetapi ada kegemparan di dalam hati Xiao Yan, karena mau bagaimanapun klan Yao adalah klan Yao terkenal pada masa lalu, sehingga Xiao Yan pada saat ini melihat kekuatan dari pemimpin klan ini yang tidak terduga. Pada saat ini tetua klan Yao juga sedikit terpanah melihat Xiao Yan tidak bergerak. Dirinya pun berkata bahwa bocah ini hanyalah Dou di tahap akhir bintang 4, tetapi dirinya bisa menahan teriakan amarahnya. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Menanggapi perkataan tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya dan menilai tertua dari klan Yao yang berada di hadapannya. Pria ini mengenakan pakaian hijau tua dan memancarkan aroma obat yang samar. Wajahnya pada saat ini sedikit pucat tetapi tidak ada jejak kemarahan yang melintas. Pada saat ini hal yang paling membingungkan Xiao Yan adalah benda yang mirip senjata yang dipegang oleh kepala klan Yao ini. Pada saat ini Xiao Yan tidak tahu apakah itu senjata ataukah sekop untuk mengaduk semen. Pada saat ini Xiao Yan melihat mata tetua klan Yao menjadi semakin dingin dengan keheningan dari Xiao Yan. Rasa dingin ini bahkan membuat udara di sekitarnya pada saat ini menjadi sedikit membeku. Xiao Yan pun tanpa sadar bergidik dan menyadari sesuatu. Xiao Yan harus menundukkan kepalanya untuk meminta bantuan dan Xiao Yan segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang dalam kepada kepala klan Yao. Xiao Yan berkata bahwa junior ini bernama Xiao Yan dan memberi hormat kepada tetua klan Yao. Ada beberapa kesalahpahaman dalam permasalahan ini dan Xiao Yan meminta tolong kepada tetua untuk memeriksanya. Tetua klan Yao pun segera berbicara dengan dingin kesalahpahaman apa yang telah terjadi.
Selama puluhan ribu tahun tidak ada yang berani lancang terhadap keluarga klan Yao miliknya. Pada saat ini yang terbaik adalah menceritakan tentang kekuatan yang ada di belakang Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk hidup, karena jika tidak lelaki tua ini akan membiarkan Xiao Yan merasakan sakitnya ribuan semut yang memakan jantungnya. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan meyakini tertua dari klan Yao ini percaya bahwa Xiao Yan diperintahkan oleh pasukan yang berada di belakangnya. Tampaknya tetua ini berpikir bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu tertua ini takut dan tidak mengambil tindakan secara langsung kepada Xiao Yan. Namun setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan pun tersenyum kecut dan menyadari sesuatu. Wajar saja si tetua menanyakan latar belakang Xiao Yan karena sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang Dou di tahap akhir bintang 4 dapat mengeroyok lusinan Dou di bintang 4 dan bintang 5. Tentu saja ini mengherankan ketua klan Yao hingga akhirnya dirinya berpikir seperti itu. Akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan segera mengambil langkah maju sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sudah lama mengagumi pencapaian besar dari klan Yao. Xiao Yan juga telah mendengar tentang sikap dari klan Yao yang selama bertahun-tahun belakangan. Namun orang-orang ini memang disakiti oleh Xiao Yan pada saat ini dan itu karena mereka menindas orang lain tanpa pandang bulu. Mereka benar-benar ingin menangkap dan membunuh Xiao Yan sebelumnya. Sekelompok Dou di bintang 4 dan bintang 5 menyerang Xiao Yan bersamaan yang hanya seorang Dou di tahap akhir bintang keempat. Mungkinkah dengan melihat kejadian tersebut ketua berpikir bahwa Xiao Yan yang memprovokasi terlebih dahulu? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan ini memang benar sangat masuk akal. Meskipun klan Yao sedang menurun itu bukan berarti seorang Dou di bintang 4 berani datang ke pintu sendirian untuk memprovokasi mereka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah mendengar rumor dan ingin menanyakan sesuatu. Apakah benar ataukah ini cara keramah tamahan dari klan Yao yang seperti biasanya? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, aura dari kepala klan Yao pun seketika melonjak. Xiao Yan pun pada saat ini segera mundur hampir puluhan langkah sebelum akhirnya menghentikan sosoknya. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat dan berapa bintangkah pada saat ini tingkatan dari tetua klan Yao? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini, kepala klan Yao pun hanya melirik Xiao Yan dengan dingin. Dirinya tidak mengejar Xiao Yan tetapi menggulung lengan bajunya lagi dan terbang ke pemimpin yang terbaring di tanah. Kepala klan Yao pun seketika mengobati pemimpin yang terluka dan bersamaan dengan itu sebuah pil segera melayang keluar. Pil ini pun seketika meledak menjadi awan asap yang berada di udara dan beberapa aliran udara ini benar-benar sangat halus. Asap ini seketika melapisi tubuh dan masuk ke dalam tubuh pemimpin yang terluka. Xiao Yan diam-diam mendecahkan lidahnya saat melihat adegan ini. Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah metode pengendalian obat yang sangat kuat. Ternyata pemberian obat juga bisa diberikan dengan cara yang seperti ini. Sementara itu di sisi lain, setelah beberapa saat komandan yang terjatuh pingsan pun perlahan terbangun, orang pertama yang dirinya lihat ketika membuka matanya adalah tetua dari klan Yao. Pemimpin itu pun segera gemetar dan dengan cepat ingin bangun untuk memberikan penghormatan. Namun begitu dirinya bergerak, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang menusuk jantung. Oleh karena itu dirinya tidak punya pilihan lain selain berpegangan ke sisinya. Dirinya pun menarik nafas dalam sebelum akhirnya menatap ke arah tertua dan menoleh ke arah Xiao Yan yang berdiri di sisi lain. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dirinya hampir merangkak menuju ke arah tertua klan Yao. Dirinya pun menunjuk ke arah Xiao Yan dan mengeluh dengan kejam. Dirinya segera berkata kepada tetua klan Yao bahwa itu adalah orangnya. Dirinya telah melukai semua anggota klan Yao hingga parah. Dirinya berharap tetua pada saat ini akan memberikan keadilan bagi mereka. Melihat seorang pemimpin yang bermartabat pada saat ini berteriak ketakutan karena anggotanya telah dibantai, tentu saja sesepuh dari klan Yao pun seketika berkedut dan menendang pemimpin ini hingga terbalik. Dirinya berkata bahwa hal ini benar-benar memalukan bagi klan Yao. Tertua klan Yao pun seketika mengerutkan kening dan memerintahkan si pemimpin untuk menjelaskan seluk-beluk permasalahan ini dengan jelas kepadanya.
si pemimpin pun seketika sedikit bingung sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya datang untuk menyelamatkan setelah menerima sinyal dari penjaga gerbang. Setelah itu dirinya ingin menangkap orang ini tetapi dirinya tidak menyangka bahwa orang ini begitu kuat sehingga mereka semua benar-benar dikalahkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat si pemimpin yang berkata omong kosong. Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao bahwa dirinya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Xiao Yan pun menoleh ke arah si pemimpin dan berkata bahwa Xiao Yan ingin menanyakan beberapa patah kata kepada si pemimpin. Jika dirinya bisa menjawab maka Xiao Yan rela untuk diadili pada hari ini. Kepala klan Yao pun mengangguk memberikan persetujuan kepada Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit main-main ketika dirinya bertanya yang pertama sebelum mereka menangkap Xiao Yan. Apakah si pemimpin tahu siapakah Xiao Yan ini? Yang kedua, apakah si pemimpin tahu mengapa Xiao Yan ingin mengunjungi klan Yao? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini si komandan seketika benar-benar kebingungan untuk menjawab. Dirinya membuka mulutnya untuk menjelaskan tetapi dirinya tidak bisa mengucapkannya secara lengkap. Melihat si komandan yang gelagapan tetua klan Yao pada saat ini benar-benar menjadi marah. Dirinya memerintahkan si pemimpin untuk diam dan cukup berbicara. Semua orang mengerti apa yang telah terjadi pada saat ini. Tetua klan Yao pun seketika membuka mulutnya untuk berteriak marah kepada si komandan. Dirinya berkata bahwa mulai pada saat ini dirinya tidak akan lagi menjadi pemimpin. Dan yang terbaik pada saat ini si komandan harus pergi ke aula penyiksaan untuk menerima 300 cambukan. Si pemimpin pun pada saat ini hanya bisa menghela nafas dipenuhi dengan kesedihan. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa tetua dari klan Yao ini bukanlah orang yang tidak masuk akal, Xiao Yan pun sangat gembira. Xiao Yan pun segera berkata bahwa tetua dari klan Yao ini benar-benar mengagumkan karena bertindak tegak dan lurus. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini pun segera memalingkan wajahnya dan mengarah kedua penjaga. Dirinya pun segera menanyakan apa yang ditanyakan Xiao Yan kepada si komandan. Pada saat ini dua penjaga itu pun berbicara cukup jujur dan tidak berbohong. Semakin dirinya mendengarkan penjelasan dari kedua penjaga ini ketua klan Yao sedikit tersipu. Namun setelah dirinya melirik ke arah Xiao Yan wajahnya pun tiba-tiba tenggelam lagi. Ketua klan Yao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan tidak dapat memberikan bukti untuk membuktikan identitasnya, maka dirinya tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Yan tinggal di klan Yao. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun memikirkan cara untuk membuktikan identitasnya. Meskipun tampak merepotkan sepertinya Xiao Yan harus melakukan hal ini untuk saat ini. Xiao Yan pun segera berkata karena tetua telah mengatakannya dengan seperti itu. Bagaimana jika Xiao Yan memiliki sebuah rencana? Bisakah klan Yao pada saat ini mengirim seseorang ke klan Xiao untuk mengirimkan surat kepada Kaisar Iblis? Kirimkan surat tersebut atas nama Xiao Yan. Mendengar saran dari Xiao Yan ini tetua klan Yao pada saat ini benar-benar sedikit agak marah. Dirinya berkata bahwa saran dari Xiao Yan ini benar-benar konyol. Jika dirinya mengirim orang ke Kaisar Iblis untuk memverifikasi keaslian dari Xiao Yan, maka bukankah itu akan membuat Kaisar Iblis mengejek klan Yao mereka? Sepertinya Xiao Yan harus tinggal di klan Yao terlebih dahulu dan mari mereka membicarakan kapanpun Xiao Yan bisa membuktikan identitasnya. Perkataan dari ketua klan Yao ini membuat Xiao Yan merasakan sesak di dadanya. Namun kata-kata dari tetua klan Yao ini tampaknya sedikit masuk akal. Tetapi niat Xiao Yan yang sebenarnya jelas ada di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mendapatkan informasi mengenai teknik pemulihan jiwa. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak berharap bahwa kepala dari klan Yao ini memperlakukan Xiao Yan sebagai tahanan. Xiao Yan benar-benar berpikir di dalam kepalanya hingga Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao, karena tertua tidak mau mengirim seseorang untuk menyelidikinya, maka Xiao Yan memiliki hal untuk bertanya, bagaimana tetua bisa membuktikan identitasnya.
Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, kepala klan Yao benar-benar merasa sangat bangga. Dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan berkata bahwa di benua Dodi ini apakah ada orang yang tidak mengenalinya? Apakah tidak ada orang yang mengenali nama Yao Aotian? Mendengar jawaban yang mendominasi ini, Xiao Yan pada saat ini hampir kehilangan kesabarannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan marah bahwa area di sekitar kota Juxi terbentang jutaan mil. Meskipun Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan terkenal, namun Xiao Yan masih memiliki reputasi kecil. Selama tetua Yao mengirim seseorang untuk bertanya, pasti akan ada sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Xiao Yan. Jawaban Xiao Yan ini secara tidak langsung hanya menjalin kata-kata dari tetua klan Yao. Selain itu ada sedikit maksud mengejek karena ketidaktahuan dari klan Yao. Sementara itu di sisi lain, wajah tua dari kepala klan Yao pun langsung menjadi merah. Dengan sedikit malu dirinya berkata bagaimana Xiao Yan kecil ini bisa dibandingkan dengan dirinya. Kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar kosong, tidak berguna, dan lidah Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan perkata-kataan kosong. Karena Xiao Yan pada saat ini tidak dapat membuktikan identitasnya. Selain itu Xiao Yan bertindak liar di wilayah klan obat mereka dan dirinya mengungkapkan keraguan besar tentang motif dari Xiao Yan untuk datang. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan harus patuh tinggal di klan Yao miliknya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun terkejut dan bertanya, mungkinkah tetua ingin menggunakan kekuatan untuk menguji Xiao Yan? Sebelum Xiao Yan selesai berbicara dirinya pun segera disalah oleh tetua dari klan Yao. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka jangan katakan dirinya menggertak orang kecil. Dirinya benar-benar tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan. Dirinya hanya akan menggunakan 20% kekuatannya dan jika Xiao Yan bisa mengalahkannya, maka dirinya tidak akan mengejar apa yang Xiao Yan lakukan sebelumnya. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa pergi dan dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan begitu fasih dengan kemampuannya. Begitu suara ini terdengar tetua klan Yao pun seketika mengambil tongkat kayu yang terlihat seperti tongkat tetapi bukan tongkat. Lalu tongkat itu pun seketika bergetar ketika tongkat ini menunjuk ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa sangat kesal namun merasa sedikit beruntung. Meskipun Xiao Yan tidak percaya bahwa tetua klan Yao bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan 20%, namun Xiao Yan telah melihat kekuatan dari ketua klan Yao sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun segera menyebarkan sayap tulang miliknya dan sosok Xiao Yan segera melompat ke udara dengan kecepatan yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menghindari bayangan tongkat yang mengikutinya seperti bayangan. Lalu api surgawi pun seketika meledak menjadi api yang menyilaukan dari pedang kuno milik Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang benar-benar gesit, tentu saja tetua klan Yao pada saat ini mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera mengangkat tongkatnya dan pada saat ini menjadi sedikit kesal. Dirinya pun segera melesatkan tongkat miliknya ke arah Xiao Yan yang berada di langit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengatupkan giginya dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Xiao Yan pun segera melesatkan api surgawi yang seketika menabrak tongkat kayu tanpa menghindarinya. Tidak ada suara benturan besar ketika pedang besar ini dengan tongkat berpotongan. Namun pada saat ini hanya ada suara terendam yang kecil. Lalu setelah benturan ini mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Karena tongkat kayu yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat hampir bengkok menjadi bentuk bulan sabit, dan tampaknya tongkat ini sepertinya akan patah kapan saja. Xiao Yan yang sangat gembira pun segera menuangkan doukinya yang seketika menyembur keluar, lalu douki ini dituangkan ke pedang kuno api surgawi yang berada di tangannya, kemudian tongkat kayu ini pun semakin bengkok dan berubah menjadi hampir seperti bentuk lingkaran. Namun sangat disayangkan tongkat kayu ini memiliki ketangguhan yang sangat kuat, namun tongkat kayu ini tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan patah, bahkan tidak ada bekas retakan pada kulitnya. Tetua klan Yao pun pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah inti dari pohon hijau vulkanik yang dirinya telah ambil dari tanah tandus vulkanik. Tentu ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menjadi dewasa.
dan jika Xiao Yan mematahkannya dengan mudah maka tidak disebut dengan salah satu dari 10 pohon keramat yang berada di dunia. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Xiao Yan telah membengkokkan tongkat dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Namun pada saat ini Xiao Yan juga menyadari sepertinya akan ada serangan balik. Terlebih lagi serangan balik ini dalam jarak yang begitu dekat dan Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengelak secara efektif. Xiao Yan pun menjadi pucat karena kaget saat menyadari hal ini. Lalu keringat dingin segera membasahi punggung Xiao Yan dan rasa dingin segera keluar dari hembusan nafasnya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk berpikir dan Xiao Yan segera menggeser pedang berat miliknya. Lalu akhirnya tongkat kayu yang diayunkan dengan kecepatan tinggi segera menghantam pedang kuno api surgawi. Kemudian getaran yang sangat jelas segera terasa ketika dua bilah ini bertabrakan. Bahkan pedang kuno Xiao Yan pun seketika terlempar dan menghantam ke kepala Xiao Yan. Lalu pada saat ini Xiao Yan dengan jelas merasakan retakan kecil di sepanjang dahi dan tengkoraknya dengan cepat. Bahkan retakan ini menyebar ke dada dan tulang rusuk dan terasa panas terbakar segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Lalu tubuh Xiao Yan seketika terlempar lemah dan darah mengalir dari sudut mulutnya membentuk garis darah yang tidak beraturan. Pada saat ini anggota tubuh Xiao Yan terasa lumpuh dan Xiao Yan tidak dapat melakukan gerakan apapun untuk menghentikan sosoknya yang terbang mundur. Lalu bersamaan dengan itu sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Yan. Saat ini pemimpin klan Yao menggoyangkan lengan bajunya dan suara bergerak seketika terdengar. Tetua klan Yao pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa membuktikan identitasnya dan Xiao Yan tidak bisa memenangkan 20% dari kekuatan tertua klan Yao. Oleh karena itu mari mereka tinggal terlebih dahulu di klan Yao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum masam dan menutup matanya dengan lemah. Bersamaan dengan itu suara yang marah segera terdengar dari atas kepala Xiao Yan tepat waktu. Suara itu dipenuhi dengan kemarahan yang tidak ada habisnya. Suara tersebut berkata bahwa dirinya bisa membuktikan identitasnya. Bila cincin yang muncul di ruang terbelah di samping tertua klan Yao bahkan lebih dingin sedingin es. Bila cincin yang tajam ini seketika memotong ke arah tenggorokan tertua klan Yao, ketua klan Yao pun benar-benar sangat marah tetapi dirinya pada saat ini benar-benar harus mundur. Bersamaan dengan itu tubuh Xiao Yan pada saat ini mendarat dengan sangat lembut. Mendengar suara yang baru saja melintas di telinganya Xiao Yan pun menyadari bahwa ini adalah sosok Zenni yang datang. Namun Xiao Yan tidak menyangka bahwa sosok Zenni pada saat ini benar-benar ada di sini untuk menyelamatkan Xiao Yan lagi. Tentu saja hal ini juga membangkitkan si Johnny yang telah lama tertidur pulas.